Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 41 membuat Maya menangis. Setelah Maya berhasil mempelajari sihir serangan bila air barunya, ia merasa perlu mandi. Mengetahui apa yang akan terjadi, Sofia mulai panik karena harus melakukannya lagi bersama Maya. Namun, meskipun ia ditipu oleh gadis kucing yang licik itu, janji tetaplah janji. Mengeluh tentang hal itu adalah tindakan yang wajar baginya, tetapi mundur bukanlah pilihan. Petik 2. Berjalan melewati Fen, yang sedang tidur siang di perkemahan mereka tanpa beban apapun, Sofia semakin gugup semakin dekat kedua gadis itu ke pemandian. Fakta bahwa keduanya masih berpegangan tangan juga tidak membantu. Mau masuk sebelum aku lagi? Ya, silakan. Oke, kamu punya waktu 2 menit. Maya tidak memberinya banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Petik 2. Dia segera menghilang ke dalam bak mandi dan bersiap-siap dengan membuka pakaiannya dan bersembunyi di sudut dalam air, seperti terakhir kali. Itu lagi, iya. Maya juga masuk dan memperhatikan gadis yang meringkuk ketakutan itu. Ia masuk ke dalam air dan mendekati Sofia, tetapi berhenti sebelum benar-benar menyentuhnya. Berbalik bukan pilihan. Belum. Bagaimana kalau berpelukan? Mustahil. Sofia langsung menolaknya. Maya yang sedikit kecewa berbalik dan duduk. Meregangkan tubuhnya sedikit saat terendam, lalu bersandar ke belakang dan menggunakan punggung Sofia sebagai tumpuan. Ia menegang sejenak ketika punggung mereka bersentuhan, tapi entah bagaimana berhasil menahan sensasinya. Apa itu juga soldering? Tentu saja, aku mengerti. Karena tidak memiliki pengalaman, dia hanya bisa percaya pada gadis kucing itu. Apakah itu buruk? Dia mencoba untuk tidak terlalu memaksa hari ini. Tidak juga. Kurasa, aku hanya butuh lebih banyak waktu untuk terbiasa. Dia berbicara sangat pelan agar tidak tersedak kata-katanya sendiri. Oke, bagus. Maya senang karena ia telah membuat kemajuan. Setelah itu, kedua gadis itu menikmati kebersamaan mereka sambil bersandar. Beristirahat sambil dibalut kehangatan, bukan hanya air, tetapi juga tubuh gadis yang satunya. Petik 2. Sofia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan sadar. Meskipun ia menyukai suasana dan kebersamaan itu, suasananya membuat pikirannya sulit tenang. Ngomong-ngomong, maukah kau bercerita lebih banyak tentang dirimu? Gadis kucing itu berbicara dengan nada tenang tanpa menoleh ke arah orang yang dimaksud. Dia tidak melihat permintaan itu datang. Kau tidak mau. Maya bergeser sedikit, membuat gadis satunya menggeliat saat punggung telanjang mereka bergesekan di bak mandi. Tidak, bukan itu. Apa kau ingin tahu sesuatu yang spesifik? Ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak kewalahan oleh segalanya. Otaknya sepenuhnya terfokus pada situasi saat ini sambil berusaha sebaik mungkin untuk terbiasa. Melakukan percakapan yang mendalam itu sulit. Lagi pula, membicarakan sesuatu mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Apapun baik-baik saja, sungguh. Latar belakangku, kayaknya, super rumit. Aku lebih suka nggak bahas itu sekarang. Tentu saja, gadis kucing itu sudah punya teorinya sendiri tentang cara membesarkannya, jadi itu tidak masalah baginya. Begitu pula dengan sumber sihirku, karena keduanya saling terkait. Ada beberapa hal lain yang terjadi padaku, tapi sejujurnya, aku sendiri masih berusaha memahaminya. Menjelaskan hal itu agak sulit. Sofia terdiam sejenak. Maaf aku terlalu tertutup. Enggak apa-apa. Dia benar-benar enggak mau memaksanya. Setidaknya dalam hal itu, merasa malu dan sebenarnya nggak nyaman dengan sesuatu itu beda banget. Gimana? Sepertinya dia akhirnya menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Maya, kamu bilang kamu lebih tua dari kelihatannya, kan? Iya. Berapa umurmu waktu itu? Sofia lupa angka pastinya. Umurku sudah 22 beberapa waktu lalu. Dia tampak masih malu mengakui usianya yang sebenarnya. Kita, cukup mirip dalam hal itu. Kita bukan cuma mirip umurnya, tapi pada dasarnya memang mirip. Dia berhenti sejenak. Sebenarnya, aku bahkan setahun lebih tua darimu. Benarkah? Jadi umurmu 23 tahun. Ya, memang begitulah aku. Dia juga tidak langsung mengakuinya. Meskipun masih sangat muda, itu masalah prinsip. Begitukah? Aku senang aku tidak sendirian. Dia tampak sangat senang. Syukurlah firasatku benar. Apa maksudmu? Yah, rasanya kamu memang lebih tua, dan aku yakin akan hal itu, tapi kalau kamu benar-benar baru berusia 15 tahun pada akhirnya. Itu akan jadi agak, dia tidak yakin bagaimana harus menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu maksudmu. Kamu yang lebih tua daripada penampilanmu adalah alasan utama aku mengizinkanmu ikut dengan kami waktu itu. Bepergian dengan seorang gadis yang jauh lebih muda akan terlalu berat dan rasanya tidak tepat bagiku. Ya,
Tapi masih ada lagi yang perlu dicermati tentang usiaku. Sofia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Fan baru saja memberitahuku, tapi sepertinya aku menua sangat, sangat lambat, kalaupun memang menua, dan itu ada alasannya. Fan sendiri juga tidak menua. Apa alasannya? Maya tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Sebelum itu, kemungkinan besar alasannya sama dengan alasan usiamu yang tidak cocok. Kamu serius mau tahu? Merasa percakapan telah berubah serius, gadis kucing itu merasa canggung membicarakan hal ini di bak mandi, telanjang, dan punggung mereka saling bersentuhan. Meski begitu, ia agak khawatir sekarang, karena topik yang tampaknya berat ini tiba-tiba melibatkannya juga. Kehadiran seseorang, secara harfiah, yang menopang punggungnya sedikit menenangkan gadis kucing itu. Lanjutkan, kumohon. Oke, menurut Fan, harapan hidupmu berhubungan langsung dengan kekuatan sihirmu, dan pada dasarnya kita berhenti menua setelah mencapai usia tertentu. Karena Fan dan aku punya jumlah sihir yang sangat banyak, kami mungkin tidak mati. Fan sebenarnya sudah sangat tua. Apa? Dia jelas terkejut. Dan, kekuatan sihirmu, Maya, juga luar biasa. Ditambah lagi dengan perbedaan penampilanmu dengan usiamu yang sebenarnya, kemungkinan besar logika yang sama juga berlaku untukmu. Aku, abadi, saya tidak sepenuhnya yakin apakah hal itu juga berlaku bagi Anda, tetapi ada kemungkinan. Itu, karena tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, gadis kucing itu berhenti setelah mengucapkan satu kata. Maya, dia khawatir karena kurangnya reaksinya. Petik 2. Petik 2. Tak ada jawaban. Terlalu berat baginya. Apakah kamu baik-baik saja? Suara tangisan samar-samar adalah satu-satunya hal yang dapat didengar dari gadis kucing itu setelah beberapa saat. Apa? Sofia tak sanggup menghadapi banyak situasi, tetapi menghadapi gadis yang menangis adalah yang terpenting. Apa yang harus kulakukan sekarang? Panik, ia berhenti bersandar di punggung Maya dan berbalik. Menyadari bahwa ia memang sedang terisak pelan, sesuatu menguasai Sofia, dan ia bereaksi hanya berdasarkan insting. Ia melingkarkan lengannya di pinggang gadis kucing itu, menariknya mendekat dan memeluknya erat dari belakang. Sofia yakin, paling banter, ia hanya akan bertahan 4 detik sebelum ia mati karena malu. Perasaan tubuh telanjang mereka yang saling menempel, terutama karena ia yang memulainya, membuat pikirannya sangat tegang. Namun, ia berusaha sekuat tenaga menahannya karena rasa malunya tidak penting saat ini. Yang terpenting adalah menenangkan gadis yang menangis di depannya. Sofia, bahkan dalam keadaannya saat ini, hal ini berhasil mengejutkannya. Maaf, aku nggak tahu harus ngapain lagi. Kamu mungkin nggak suka, kan? Ya, aku bakal lepasin. Tidak, Maya segera merangkul Sofia, yang melingkari pinggangnya, membuatnya tak bisa melepaskannya. Kumohon tetaplah seperti ini sedikit lebih lama lagi. Oh baiklah, tidak mungkin untuk menolak permintaan itu. Terima kasih. Gadis kucing itu menggeliat sebentar hingga menemukan tempat yang nyaman di antara kedua kaki Sofia sebelum dengan lembut menekan tubuhnya lebih erat ke dada gadis itu. Petik 2. Petik 2. Sofia terdiam, berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar dalam situasi ini. Lagi pula, ia pernah pingsan sebelumnya, jauh lebih ringan. Maaf, karena kehilangan ketenanganku. Tiba-tiba ia meminta maaf. Entahlah, tapi mendengar kabar bahwa kau kemungkinan besar abadi, itu menakutkan. Luar biasa menakutkan, rasanya aku tak bisa menahan diri, menangis. Maya tak sanggup menanggungnya. Tidak, aku bisa mengerti. Yah, aku terlalu terkejut untuk mencernanya dengan baik ketika Fan memberitahuku. Tapi, itu konsep yang sangat menakutkan dan mencekam, keabadian. Sofia tanpa sadar meremas pelan tubuh Maya. Ya, melihat kegelisahannya, gadis kucing itu dengan lembut membalas pelukannya. Setidaknya kita tidak sendirian. Dulu aku bersama Fan, dan sekarang aku punya teman lagi. Aku pasti sudah gila kalau sendirian. Ya, itu akan sangat sepi. Maya merasa dirinya setuju. Oh, apakah itu berarti kita akan bersama selamanya? Itu, Sofia tersedak kata-katanya sendiri, karena ambiguitas gadis kucing yang biasa. Ya, dalam arti tertentu, mungkin begitu, kurasa. Tapi hanya jika itu yang kau mau, tentu saja. Ia bahkan tidak yakin apa yang sedang dibicarakannya. Kurasa tak ada yang bisa bertahan lama denganku, apalagi selamanya. Suaranya terdengar riang dan ia menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan riang, menggesek-gesekkan tubuhnya pada Sofia. Rasanya aku bisa. Kamu tampak baik-baik saja sekarang, Maya. Bisakah aku melepaskanmu sekarang? Ini sangat memalukan bagiku. Otakku mulai tidak bisa berpikir. Sedikit lagi, iya, gadis kucing itu mempererat pelukannya di lengan gadis itu, jelas-jelas tak ingin melepaskannya.
Gadis itu sudah lebih baik, tapi masih banyak yang harus ditelan. B baik, tapi hanya beberapa menit lagi, oke. Terima kasih banyak. Maya tampaknya baik-baik saja dengan itu. Petik 2. Sesuai kesepakatan, keduanya tetap berpelukan selama beberapa menit hingga Sofia akhirnya diizinkan melepaskan gadis kucing itu. Tak lama kemudian, kedua gadis itu meninggalkan kamar mandi dan bertemu kembali dengan Fen di perkemahan. Jadi, serigala itu melihat ke arah mereka, Sofia tampak kelelahan, hampir pingsan, sementara Maya tampak segar bugar, bahkan bersinar. Seru sekali. Gadis kucing itu sedang dalam suasana hati yang baik. Aku mau mati. Sofia tidak. Kenapa aku melakukan itu? Sesuatu yang berani sekali. Aku mau mati. Bahkan setelah keluar dari kamar mandi, ia begitu menyesali perbuatannya yang memalukan hingga ia tidak bisa tenang. Apa yang telah dia lakukan hingga menjadi seperti itu? Fen menatap Maya. Entahlah, dia cuma memelukku. Yah, kami telanjang, tapi... Oke, mengingat kepribadiannya, itu mungkin agak berlebihan. Dia memelukmu. Serigala itu tak dapat membayangkan gadis itu memulai sesuatu seperti itu. Yah, awalnya dia bikin aku, nangis terus dia peluk aku buat tenang. Kalau dipikir-pikir lagi, Sofia, kamu memang pintar banget. Bukan itu yang kulakukan. Gadis yang dimaksud masih cukup sadar akan lingkungannya untuk bereaksi terhadap tuduhan Maya. Memang itu yang kulakukan. Tetapi itu bukan maksudku. Dia membuatmu menangis. Fen mengabaikannya. Apa yang terjadi? Dia memberiku beberapa informasi penting. Tentang bagaimana kemungkinan besar dia tidak menua karena kekuatan sihirnya yang luar biasa. Fen, usiaku yang sebenarnya juga berbeda dari penampilanku. Apakah itu benar-benar karena kekuatan sihirku sendiri? Apakah aku benar-benar abadi? Dia ingin konfirmasi lebih lanjut. Begitu. Ya, itu memang bisa membuat orang emosional. Yah, Sofia mungkin menafsirkan apa yang kukatakan terlalu harfiah. Hanya penuaanmu yang terpengaruh. Kau masih bisa terbunuh atau mati karena penyakit parah. Kau juga bisa mengakhirinya sendiri, jadi kau tidak abadi dalam arti sebenarnya, tapi... Meskipun kekuatan sihirmu tidak sebanding dengan Sofia dan aku, kemungkinan besar sudah tidak penting lagi. Ya, kau dan Sofia seharusnya memiliki harapan hidup yang sama sepertiku. Ia membenarkan sebagian besar cerita Sofia. Benarkah begitu? Ada sedikit rasa lega dalam suaranya. Rasanya masih berat, tapi tidak harus hidup selamanya terasa jauh lebih ringan. Ya, sulit untuk diterima, aku mengerti, tapi keabadian sejati akan jauh lebih, ia tak menyelesaikan kalimatnya. Serigala itu menikmati hidupnya, jadi tak ada alasan untuk membahasnya. Berapa umurmu, Fen? Maya penasaran karena sepertinya dia sangat berpengetahuan dan cukup bijaksana hampir sepanjang waktu. Aku tidak suka membicarakan usiaku. Tapi, aku akan mengatakan ini, aku sudah ada sejak lama, ketika para iblis masih hidup di benua ini. Wow, dia tidak tahu tanggal pastinya, tapi dia tahu mereka sudah lama meninggalkan benua ini. Pernahkah kau merasa kesepian dengan umur yang begitu panjang? Atau kehilangan seseorang yang penting? Petik 2. Ekspresinya tampak cemas dan tidak menjawab pertanyaan gadis kucing itu. Kalau kamu benar-benar menikmati kebersamaan dengan Sofia, kamu seharusnya menghargainya. Itulah rencananya. Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu, memalukan dengan mudah? Sementara Sofia sibuk bergulat dengan dirinya sendiri dan rasa sesalnya, ia masih mendengarkan keduanya, wajahnya memerah hanya karena mendengar kata-kata Maya. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu sukai dari rasa disayangi? Aku minta maaf. Dia sangat lemah terhadap cara gadis kucing itu dalam melakukan sesuatu. Bagus. Kamu dimaafkan. Kelompok itu terus mengobrol hingga larut malam tentang topik itu. Setidaknya sebagian besar tentang Fen dan Maya, karena Sofia belum sepenuhnya pulih dari kerusakan yang dialami pikirannya, yang menyebabkannya tidur lebih awal. Bab 42 Menjelajahi Reruntuhan. Lebih dari 2 minggu berlalu sejak Maya mengetahui fakta mengejutkan bahwa ia, bersama Fen dan Sofia, kemungkinan besar tidak memiliki umur yang terbatas karena kekuatan magis mereka yang luar biasa. Konsep itu cukup menakutkan baginya, tetapi berada di dalamnya bersama Sofia membantunya menerimanya. Bukan keabadian yang sesungguhnya, melainkan tidak menua, yang membuatnya jauh lebih mudah untuk menerimanya. Mereka tinggal di danau beku itu selama beberapa hari, tetapi karena danau itu tampaknya tidak mencair sama sekali, orang yang bertanggung jawab atas danau itu memutuskan untuk melarikan diri. Setelah itu, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka menuju ibu kota Bisfok untuk sementara waktu. Tidak banyak yang bisa dijelajahi dalam perjalanan mereka, jadi banyak kemajuan yang dicapai selama itu. Namun, hal itu akan berubah,
karena kelompok itu baru saja menemukan reruntuhan di antah berantah. Wah, menarik sekali. Sofia memandangi reruntuhan itu dengan mata berbinar-binar. Meskipun tak banyak yang tersisa, reruntuhan itu masih samar-samar menyerupai benteng dengan beberapa bangunan tambahan di sekitarnya. Bahkan beberapa bagian tembok pelindungnya masih bisa dikenali. Cuma aku saja, atau reruntuhan ini terlihat seperti hasil pertarungan besar. Maya menunjuk lubang-lubang besar yang mencurigakan di beberapa dinding dan bangunan, yang sepertinya bukan hasil kerusakan alami seiring waktu. Kau mungkin benar, Sofia mengangguk. Sepertinya ada ledakan, atau mungkin sihir bumi, yang melakukannya. Bagaimana menurutmu, Fan? Petik 2. Dia tidak menjawab dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Kayaknya aku pernah ke sini sebelumnya. Serigala itu sepertinya kenal tempat ini dari masa lalu. Apakah kau yang melakukan ini pada benteng? Sofia hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Sudah lama sekali, tapi aku mulai mengingat beberapa hal. Dulu aku pernah tinggal di daerah ini, dan manusia-manusia menyebalkan ini menggunakan benteng ini untuk mengoordinasikan serangan terhadapku. Dia bisa menyusun sisanya sendiri. Yah, terkoordinasi atau tidak, mereka tetap saja manusia. Menghancurkan benteng adalah cara termudah untuk menghentikan serangga-serangga pengganggu itu menyerangku. Aku hanya butuh sekitar 5 menit. Fan jelas-jelas nggak suka manusia, iya. Maya menyadari betapa rendahnya dia bicara tentang mereka. Yah, bukannya aku nggak ngerti. Lagi pula, nggak ada hal baik yang datang dari mereka. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Aura Sofia berubah lagi sementara suaranya berubah datar dan monoton. Gadis kucing itu pernah melihat cara bicara seperti ini sebelumnya dan bagaimana hal itu hampir berakhir dengan genosida. Bahkan lebih dari sekali. Tidak, aku hanya bicara secara umum. Oh, baiklah, aku mengerti. Suaranya kembali normal. Ia lega, berhasil menghindari krisis lagi. Apa kau punya pendapat berbeda tentang mereka? Aku belum banyak bertemu mereka, tapi sejauh ini, aku hampir membunuh sekelompok petualang dan menghancurkan satu kota mereka. Jadi, tidak juga. Maya melirik Fan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menghentikannya, oke. Dia tahu kenapa wanita itu menatapnya. Dia bilang hampir, iya. Kota ini masih ada. Kerja bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan padamu, Sofia? Sampai bereaksi sekuat itu. Yah, kelompok pertama itu ingin mendapatkan imbalan dariku dengan menggunakan tubuhku, karena mereka pikir aku ingin mereka menyelamatkanku dari delusi mereka. Dia tak bisa tetap serius saat mengatakannya. Lalu, beberapa penjaga kota ingin menjualku ke rumah bordil. Kau tahu, untuk mendapatkan uang agar bisa tinggal di kota mereka yang begitu indah. Wajah Maya berkedut, dan ekornya terangkat sambil menggembung karena gelisah. Mereka mau ngapain sekarang? Meskipun tidak sedingin Sofia, rupanya ia juga mampu berbicara dengan dingin dan tanpa emosi yang membuat bulu kuduk merinding. Apa kau masih ingat wajah mereka dan bisa mengenali mereka? Aku ingin mengobrol panjang lebar dengan mereka. Maaf, mereka laki-laki, jadi ia menggumamkan bagian itu, karena sejak awal ia memang tidak pernah memperhatikan mereka dengan saksama, selain fakta bahwa ia tak percaya matanya saat pertama kali bertemu makhluk menyedihkan itu. Manusia-manusia yang ia temui di dunia ini begitu mengecewakan sehingga ia tak ingin mengingat rupa mereka. Maksudku, tidak, aku biasanya tak mengingat makhluk rendahan. Ya, itu masuk akal. Tapi, hei, aku menghancurkan salah satu lengan orang itu menjadi berkeping-keping, dan Fan merobek satu lengan orang lain. Oh, aku bisa menerimanya untuk sementara waktu. Suara Maya terdengar jauh lebih hangat, dan ekornya turun lagi. Kau juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, kucing. Fan menyapa gadis itu, yang jelas-jelas tampak sedang merencanakan sesuatu yang buruk sampai beberapa saat yang lalu. Ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Dia sama sekali tidak meminta maaf. Oke, tentu, Fan tidak ingin berkomentar, malah, dia akan setuju. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita menjelajahi reruntuhan itu sebentar? Sofia, yang tidak sepenuhnya memahami percakapan mereka berdua, ingin melanjutkan. Aku ikut, kita mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Maya juga tampak tertarik untuk melihat-lihat. Meskipun begitu, saya tidak yakin apakah saya meninggalkan sesuatu yang utuh. Ayo kita cari tahu. Sofia berjalan menuju reruntuhan dan memasuki benteng melalui salah satu lubang di dindingnya yang rusak, diikuti oleh dua lubang lainnya. Di dalam, ia mendapati dirinya berdiri di alun-alun pusat dan melihat sesuatu yang seharusnya sudah ia duga, tetapi tetap saja mengejutkannya. Kerangka, iya, yang tak bergerak. Ia sedang memandangi sisa-sisa tulang belulang setidaknya 50 manusia yang tersebar di alun-alun. Kerja bagus sekali, jagoan.
Maya juga melihat sekeliling. Ia terkesan melihat musuh-musuhnya tampak tak sempat bereaksi dan hampir tak ada batu yang tersisa di tempat seharusnya. Ditambah lagi dengan sisa-sisa bekas luka bakar parah di mana-mana, sepertinya serigala itu telah mengerahkan sedikit kekuatannya saat menyerbu tempat ini. Terima kasih. Lupakan saja, Sofia melirik kerangka-kerangka itu lagi. Bukankah manusia menyelamatkan rekan-rekan mereka yang gugur? Apakah mereka? Aku tidak yakin. Baik gadis kucing maupun serigala tidak mengetahui hal itu. Apakah keluarga mereka yang tertinggal tidak peduli? Setidaknya bagi kami para bisman, kami takkan berhenti sampai kami membawa semua orang pulang, sesulit apapun. Hidup atau mati tak jadi masalah. Memang seharusnya begitu. Fen setuju dengannya. Kurasa manusia tidak semulia itu. Menyedihkan. Opini Sofia tentang mereka kembali merosot. Aku bisa mengerti kalau tidak mungkin menemukan seseorang jika lokasinya tidak diketahui setelah mereka meninggal di antah berantah. Kau tahu, di dalam hutan atau semacamnya, di mana itu mustahil, tapi mereka adalah prajurit yang gugur di benteng. Yah, untuk membela mereka. Wah, aku tak pernah menyangka akan berkata begitu. Fen terpaksa berhenti sejenak. Aku agak gelisah saat menyerang tempat ini. Ada kemungkinan mereka terlalu takut aku menyerang lagi kalau mereka sampai mendekat lagi untuk mengambil kembali yang hilang. Meski begitu, Sofia tidak menyukainya. Terserahlah, itu bukan urusanku. Akhirnya, ia tak ingin membuang waktu untuk sesuatu yang tak bisa ia lakukan apapun dan melanjutkan penjelajahannya. Ia bahkan tak yakin mengapa hal itu begitu mengganggunya sejak awal. Memasuki bangunan utama yang setengah hancur, gadis itu menemukan beberapa anak tangga yang masih bisa digunakan dan menaikinya. Apakah kamu mencari sesuatu yang spesifik? Tepat di belakangnya, gadis kucing itu bertanya padanya. Bukankah ini sepertinya kamar komandan benteng? Ia menunjuk ke sebuah pintu yang cukup mewah dan masih utuh. Aku ingin melihat apa isinya. Sambil berkata begitu, ia mendorong pintu itu, yang perlahan mulai terbuka dengan suara berderit keras. Oh, kegembiraannya langsung mereda. Yah, mengecewakan. Maya menunjukkan ekspresi yang sama seperti Sofia di wajahnya. Tentu saja, mereka menatap ruangan yang hampir kosong. Hanya ada meja dengan kursi di tengahnya dan beberapa gambar kertas hitam putih tua yang tertempel di dinding. Ia mengamati salah satunya lebih dekat, dan meskipun sebagian besar detailnya sudah memudar, gadis itu masih bisa melihat sebagiannya. Kelihatannya agak mirip Fen, iya. Oh, ya, tentu saja, gadis kucing itu setuju. Masuk akal karena mereka di sini untuk melawanku. Serigala itu mengumpulkan gambaran itu. Orang-orang itu tidak pandai bertarung maupun menggambar. Ia tidak suka dengan apa yang dilihatnya. Kritik yang selalu. Sofia memutar bola matanya. Oh, ada satu lagi. Sepertinya Fen lebih kurus. Apa berat badanmu bertambah sejak itu, atau tunggu, apa ada yang lain? Ia menemukan gambar serigala lain yang penampilannya sedikit berbeda. Seperti yang kukatakan, tidak pandai bertarung maupun menggambar, entah kenapa, dia tampak mengelak. Begitu ya, ia tak terlalu memikirkan reaksinya. Lagi pula, sepertinya penjelajahan ini tidak semenarik yang kuharapkan. Bagaimana kalau kita mulai? Ia sudah muak dengan reruntuhan yang membosankan ini. Ya, ayo kita lakukan itu, Fen setuju. Ayo kita cari tempat berkemah untuk hari ini. Oh, Sofia, bisakah kita mulai mempelajari sihir bumi setelah kita menemukan tempatnya? Gadis kucing itu tidak mau membuang waktu untuk mengajar. Apakah kamu merasa sudah siap? Tentu saja, Maya tampak yakin. Aku menghabiskan beberapa minggu terakhir memoles sihir yang berhubungan dengan udara, api, dan air. Aku sangat siap untuk lebih banyak lagi. Baiklah, mari kita coba lagi nanti. Yai, gadis kucing itu tampak gembira. Senyumnya lebar, dan ekornya bergoyang-goyang dengan gembira. Entah kenapa, ia sangat bersemangat mempelajari sihir yang berhubungan dengan bumi. Setelah menentukan arah untuk sisa hari itu, rombongan meninggalkan reruntuhan dan mencari tempat berkemah yang bagus. Setelah berjalan-jalan di padang hijau selama beberapa saat, mereka akhirnya menemukan hutan kecil yang memberikan rasa aman. Tak satu pun dari mereka benar-benar membutuhkannya, tetapi itu membuat bersantai jauh lebih nyaman. Ya, tempat ini cocok. Oh, bahkan ada beberapa makanan yang siap saji. Sofia melihat sekeliling dan memperhatikan beberapa buah dan tanaman yang sering digunakan Maya saat menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Itu membuat persiapan makan malam nanti menjadi sangat mudah. Bagus. Fen sama sekali tidak untung. Tapi aku sudah menemukan makanan di sekitar sini, jadi tidak masalah sama sekali. Bagus sekali, ulang Sofia setelahnya. Aku juga mau. Keduanya agak mirip. Tentu, terima kasih. Oke, mari kita mulai sihir bumi, Maya. Ya, sampai jumpa lagi, Fen. Sambil berdiri di belakang Sofia,
Ia meletakkan tangannya di punggung Sofia sebelum mulai mendorong gadis itu dengan penuh semangat, jelas-jelas ingin mempelajari sihir jenis baru. Sampai jumpa, ia nyaris tak sempat mengucapkan selamat tinggal pada serigala itu. Tenanglah sedikit, Maya. Ia merasa Maya agak terlalu hiperaktif. Tidak mungkin. Baiklah. Sofia menyerah dan membiarkan dirinya didorong oleh gadis kucing itu ke tempat yang telah ia rencanakan untuk berlatih sepanjang hari. Lagi pula, ia tidak punya alasan untuk protes. Belum lagi, setelah mempertimbangkan semuanya, ia juga merasa sisi gadis kucing yang terlalu bersemangat itu agak menggemaskan pada akhirnya. Bab 43 bereksperimen dengan sihir cahaya. Kelompok itu selesai menjelajahi benteng yang agak membosankan yang pernah dihancurkan Fen sebelumnya dan memutuskan tempat untuk berkemah. Karena Sofia telah berjanji pada Maya untuk mengajarinya sihir bumi, entah mengapa gadis kucing itu menjadi terlalu bersemangat. Ia dengan bersemangat membawa gadis itu ke tempat pelatihan yang cocok dengan mendorong punggungnya sepanjang jalan, ingin segera memulai. Dasar-dasarnya, iya, dia sungguh menantikannya. Kenapa kau begitu, seperti ini, Maya? Sofia hanya memberi isyarat ke arahnya. Aku tahu kau menyukai sihir, sama sepertiku, tapi kau terlalu bersemangat. Ia curiga kenapa ia bersikap seperti itu. Kau butuh sihir api, air, dan tanah untuk membangun pemandian, ya. Ya, dia gagal melihat apa hubungannya ini dengan apapun. Hebat, gadis kucing itu makin bersemangat, telinganya terangkat ke atas, ekornya mencuat ke atas, dan ujungnya bergerak-gerak seirama dengan telinganya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Sofia tidak suka dengan arah pembicaraan ini. Aku ingin mencoba membuat bak mandi untuk kita. Kenapa kamu menginginkan itu? Apa ada yang salah dengan caraku membuatnya? Ya, itu selalu terlalu besar. Apa masalahnya dengan itu? Meskipun aku sudah cukup menjinakkanmu selama beberapa minggu terakhir sehingga kau berhenti bersembunyi di sudut terjauh saat aku memasuki air, tetap saja, kau tidak merasa dekat karena berada di bak mandi yang begitu besar. Cinak. Reaksinya sangat keras terhadap kata itu dan tampak malu. Kau tidak menjinakkanku. Apa? Kau? Tentu saja aku melakukannya. Ini jelas berita baru bagi Sofia. Aku cuma bercanda. Kuharap kau tak lagi melakukan itu karena kau sudah merasa lebih nyaman di dekatku. Ia mengoreksi dirinya sendiri. Oke, bagus. Bolehkah aku menjinakkanmu? Maya tampak agak nakal. Apa maksudmu? Nggak apa-apa, jangan pedulikan aku. Aku mau, dan aku ingin tahu. Katakan padaku. Sofia penasaran. Akhirnya, mungkin nanti, setelah aku menemukan sendiri apa yang kuinginkan. Tiba-tiba ia mengelak. Pokoknya, aku ingin menambahkan sentuhanku sendiri dengan membangun bak mandi. Aku punya firasat buruk. Sofia mengatakannya dengan lantang. Bagaimana kalau kita tunda sesi latihannya? Bagaimana menurutmu? Tahun depan waktunya sama, tanggalnya sama. Tidak terjadi. Ya, sudah kuduga. Ia tak punya banyak harapan permohonannya akan diterima. Sudahlah, ayo kita selesaikan saja. Ia menyerah. Hingga hal itu terlalu merangsang perasaannya, Sofia menjadi agak acuh tak acuh terhadap sebagian besar hal yang mengkhawatirkan. Yai, terima kasih banyak. Tentu, pasrah pada takdirnya, Sofia mulai menunjukkan dasar-dasar sihir bumi kepada gadis kucing itu. Teringat bagaimana Fen pernah mengajarkan sihir bumi padanya beberapa waktu lalu, ia pun menciptakan kubus berbentuk sempurna dari tanah dan mendesak Maya untuk menirunya. Itu kubus yang cantik sekali, kuakui itu, tapi bagaimana aku bisa membuatnya sendiri? Awalnya aku mulai terbiasa dengan membayangkan sepasang tangan yang memanipulasi bumi untukku. Seperti membentuk bola, atau kubus dalam kasus ini. Tangan khayalan. Maya memikirkan ide itu sejenak. Aku agak mengerti, tapi entah kenapa, aku tidak. Tolong tutup matamu untukku. Jangan bercanda, Sofia. Kita latihan di sini. Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan padamu dengan mata tertutup? Dia bingung, tetapi tetap merasa malu karena imajinasinya. Lupakan saja. Gadis kucing itu sendiri agak malu. Akhirnya, ia menutup matanya seperti yang diminta Sofia, seolah-olah ingin melarikan diri. Kamu selalu begitu. Mencoba menggodaku, pikirku, lalu mundur. Aku menunggu. Topik itu berakhir bagi Maya. Baiklah. Sofia merasa mengabaikannya adalah pilihan yang paling sehat. Oke, sekarang setelah matamu tertutup, bayangkan tanganmu membentuk benda apapun yang paling cocok untukmu dengan tanah. Oke, itu, aku bisa kerjakan. Karena citranya pas, cepat atau lambat ia tampak cukup percaya diri. Jadi, sekarang bagaimana? Coba gunakan lengan imajiner itu di tanah sungguhan dan manipulasi. Coba apapun yang kau mau dulu, tapi kotak itu tujuan yang harus kau lewati. Dia menunjuk benda yang dia buat sebelumnya.
Dasar tiran. Maya melirik sudut 90 derajat yang sempurna dari konstruksi itu setelah membuka mata sejenak. Aku mau hadiah karena melakukan sesuatu yang begitu hebat. Kau mempelajari sihir bumi karena ingin membangun pemandian, itu tidak layak mendapat imbalan. Lagi pula, kau sedang membangun pemandian, untuk kami. Kalau itu belum cukup sebagai imbalan untukmu, aku tidak tahu. Aku mengakuinya, benar juga. Gadis kucing itu bisa memahami alasan Sofia. Bagus, kalau begitu aku yang latihan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak berhasil. Entah hasilnya mengecewakan atau tidak, dia tetap berencana untuk membantunya. Terima kasih. Bukankah kemarin kamu bilang ingin mencoba sesuatu juga? Apa itu tadi? Oh, terima kasih sudah mengingatkanku, Maya. Benar, aku ingin bereksperimen dengan sihir cahaya. Hanya bisa menyalakan lampu saja, secara harfiah, agak kurang. Entahlah, cukup mengesankan bagiku. Malahan, ia menganggap itu salah satu sihirnya yang paling mencolok, mengabaikan saat gadis itu meledakkan seluruh dataran. Itu bukan sesuatu yang berbahaya, kan? Memikirkan ledakan itu membuat Maya sedikit khawatir. Sama sekali tidak, malahan, ini sihir paling tidak berbahaya yang pernah ingin kucoba. Lega rasanya, ini juga berarti kamu tidak punya alasan untuk kabur, bagus. Ayo kita berlatih bersama di sini. Mencegah Sofia berkeliaran sendirian tetap menjadi tugas utama si gadis kucing. Ya, aku tidak berencana kabur. Dia sudah menerima kenyataan bahwa untuk sementara waktu dia tidak bisa ditinggal sendirian, berkat rekam jejaknya. Meskipun topik mereka berbeda, kedua gadis itu mulai berlatih bersama. Maya mencoba memahami sihir bumi sementara Sofia bermain-main dengan sihir cahayanya. Beberapa jam berlalu sebelum keduanya beristirahat dan berbagi kemajuan mereka. Sihir bumi entah bagaimana lebih sulit daripada yang lain. Maksudnya, Sofia bertanya-tanya apakah dia sengaja menggunakan kata keras, pada sihir yang berfokus di sekitar tanah yang berat. Mungkin sedikit, tetapi sangat rumit untuk dikendalikan. Yah, aku akui memang butuh waktu sedikit lama sampai aku bisa mengendalikan detailnya dengan baik. Aku sudah bisa memanipulasi tanah sampai batas tertentu sekarang, tapi ya, aku masih belum bisa memahami detailnya. Maya melihat tumpukan kegagalan yang telah ia buat sejauh ini. Banyak bentuk yang agak mirip bola, silinder, kubus, dan banyak lagi, tetapi sepertinya tidak ada yang cukup bagus untuk lolos. Bagaimana denganmu? Aku juga menemui jalan buntu. Dia pun tidak membuat kemajuan sebanyak yang diharapkannya. Ada yang bisa saya bantu? Tidak juga, kecuali kalau kau terluka di suatu tempat, yang kuharap tidak terjadi. Dia mengamati Maya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ekornya. Enggak, aku lagi bagus-bagusnya. Dia memberi isyarat V. Tunggu, kenapa kamu tanya? Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Aku benar-benar lupa tanya. Sihir penyembuhan. Kurasa itu seharusnya sesuai dengan gambaran yang kubayangkan, tapi jelas aku tidak bisa mengujinya tanpa cedera. Sihir penyembuhan. Gadis kucing itu tampak terkejut. Oke, itu salahku. Ya, salahku. Entah kenapa, ia meminta maaf. Sekarang aku mengerti, hanya berada di dekatnya saja tidak cukup untuk menghentikannya. Kau harus terus mengawasi gadis ini, iya. Ada apa? Sofia tidak mengerti mengapa dia begitu terkejut. Sihir penyembuhan tidak hanya sangat langka, tapi juga pada dasarnya sakral. Hanya segelintir orang terpilih yang bisa menggunakannya. Orang-orang itu bisa mencari nafkah dan bahkan menjadi kaya hanya dengan menyembuhkan orang lain. Apakah aku akan mendapat masalah jika aku berhasil melakukannya? Bukan itu. Bahkan di kitab-kitab tertulis bahwa hanya orang-orang pilihan dewa, atau makhluk yang lebih tinggi, tergantung siapa yang kau tanya dan apa agama mereka, yang boleh menggunakan penyembuhan sihir cahaya tinggi. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Orang-orang, dipilih oleh dewa. Begitu, jadi begitu, iya. Bahkan dengan statistiknya yang ditingkatkan, tindakan menutup-nutupi itu sungguh menyedihkan. Sofia, jangan bilang padaku. Kurasa ini tidak berlaku untuk pengguna sihir tanpa mantra yang bisa menggunakan sihir asli dan tak terkategori. Alasannya ini terdengar jauh lebih masuk akal. Membayangkan menyembuhkan luka dengan sedikit pengetahuan medis seharusnya cukup berhasil. Kau hanya perlu memperhatikan apa yang ingin kau sembuhkan untuk memastikan kau tidak menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat. Jika kau berkata begitu, Maya entah bagaimana punya firasat kuat bahwa dia seharusnya tidak mendesak masalah ini lebih jauh. Mereka berdua melanjutkan latihan mereka sendiri selama beberapa jam lagi hingga malam tiba. Mereka berhasil membuat beberapa kemajuan yang cukup baik sebelum akhirnya mengakhiri hari itu. Meskipun masih belum sempurna, Maya sudah hampir berhasil membuat ulang kubus latihan dan seharusnya bisa melakukannya keesokan harinya. Sofia perlu sedikit kreatif dengan sihir penyembuhannya, karena ia tidak memiliki subjek uji yang hidup.
Ia mematahkan batang tanaman di dekatnya dan bermain-main sebentar hingga berhasil memasangnya kembali tanpa merusak tanaman itu. Setelah menemukan tempat perhentian yang tepat, keduanya bertemu kembali dengan Fen di perkemahan mereka sebelum menjalani rutinitas malam mereka seperti biasa. Senang karena Maya belum sepenuhnya menguasai sihir yang berhubungan dengan bumi, Sofia merasa sedikit lega setelah pergi ke kamar mandi mereka setelah makan malam. Ia masih memiliki kendali penuh atas tata letak untuk hari ini. Namun, ia tidak yakin seberapa banyak yang akan berubah sejak awal karena ia tidak percaya mandi bersama gadis kucing itu bisa lebih melelahkan lagi. Seperti dugaannya, karena kelelahan alih-alih rileks setelahnya, Sofia segera menyerahkan diri untuk malam itu, meninggalkan Fen dan Maya sendirian. Ia memang agak menyukai rutinitas mereka, tetapi hal itu masih membebani kewarasan mentalnya saat itu. Bagaimana, latihan, maksudku? Serigala itu menyapanya. Lumayan, masih mengerjakan detail-detail kecilnya, tapi aku berhasil mempelajari sihir bumi. Kerja bagus. Bagaimana dengan Sofia? Ada yang konyol lagi. Aku cuma mau bercanda. Ada apa? Dia bermain-main dengan sihir penyembuhan, dan berhasil. Anak itu, Fen, apakah Sofia punya semacam hubungan dengan dewa? Petik 2. Ia mencoba memikirkan jawaban. Aku juga bisa menggunakan sihir penyembuhan, tahu. Ia berusaha sebisa mungkin tidak jelas. Jadi, menjadi kuat benar-benar sudah cukup. Ya, lagi pula, kita hanya butuh gambaran yang bagus untuk mengolahnya. Wow, Maya terkesan sejenak, tetapi kemudian menyadari bahwa jawabannya terdengar agak mengelak dari topik. Gadis kucing itu juga ingat siapa, atau apa serigala itu sebenarnya. Mengingat dia memang seperti itu, memiliki hubungan dengan dewa bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Ia hendak mengungkapkan kekhawatirannya ketika ia melihat Fen dan menyadari bahwa Fen sepertinya tidak akan menjawab pertanyaan lagi. Dengan pikirannya yang masih dipenuhi pertanyaan yang tak seorang pun ingin menjawabnya, ia akhirnya memutuskan untuk melupakan topik itu dan bersiap untuk tidur. Bab 44 Pengekangan. Maya berhasil mempelajari langkah-langkah pertama kategori sihir bumi kemarin dan menghabiskan hari itu menyempurnakan tekniknya. Sofia bermain-main lagi, menyembuhkan berbagai tanaman yang pernah dirusaknya. Setelah benar-benar percaya diri, gadis itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya pada seekor kau di dekatnya. Karena tidak ingin terlalu menyakitinya, karena dianggap agak kejam baginya, mengabaikan ironi itu, ia hanya menggaruk kulit kau sedikit dan menyembuhkannya dengan mudah. Merasa senang atas keberhasilannya, Sofia menikmati seporsi besar kau panggang saat makan siang mereka. Mungkin saja kau itu hewan yang sama atau mungkin juga bukan. Aku berhasil. Suara gadis kucing yang gembira menggema di seluruh area pada sore hari itu. Selamat. Sofia terdengar kurang antusias saat melihat kubus berbentuk sempurna yang terbuat dari tanah tepat di samping contoh yang telah dibuatnya sehari sebelumnya. Begitu kamu terbiasa, tiba-tiba jadi sangat mudah. Sambil berkata begitu, Maya mengeluarkan kubus lain yang sempurna. Keren banget. Kamu benar-benar sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, balok, kubus, dinding, semuanya sama saja. Beri aku waktu 1 jam lagi, dan aku akan bisa membangun bak mandi untuk kita. Yai, suaranya terdengar tidak terlalu senang. Tapi kami sudah punya kamar mandi di sini, dan kami tidak berencana pindah hari ini. 2 kamar mandi sedang tren akhir-akhir ini. Gadis kucing itu tidak mengizinkannya. Terkadang kamu bisa sangat menyebalkan. Aku tahu, itulah kenapa kita bisa bekerja sama dengan baik. Kapan aku pernah tidak, lupakan saja. Aku tidak bilang apa-apa. Sofia ingin mengeluh, tapi dia tahu betul betapa menyebalkannya dia. Meskipun begitu, aku juga menyukai bagian itu darimu. Apa? Wajahnya langsung memerah. Sisi itu juga hebat. Gadis kucing itu agresif hari ini. Tolong, hentikan itu. Sofia yang semakin malu berharap ia segera tenang. Ia tak ingin salah paham, gara-gara sikap ambigu Maya yang biasa. Saya akan berhenti jika saya bisa mandi hari ini. Aku nggak punya pilihan lain, kan? Nggak ada untungnya juga buatmu, kan? Tidak juga, Maya sudah menguasai cara menghadapi gadis itu. Baiklah. Yai, sampai jumpa lagi. Tampak sangat bersemangat, dia segera berangkat untuk memulai persiapan. Bus bodoh. Tertinggal, Sofia mengeluh entah kepada siapa. Di mana kau saat aku butuh? Aku ingin sekali membentak kucing itu. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku benar-benar berada di bawah belas kasihannya. Sama sekali tidak menyenangkan. Mungkin sedikit. Ada apa denganku? Aku ingin membalasnya. Apapun doronganku yang menyebabkannya, tolong kerjakan saja. Sambil mengeluh pada dirinya sendiri beberapa saat, Sofia akhirnya kembali ke Fen untuk sementara waktu. Kamu kelihatan lelah. Serigala itu menatapnya. Apa yang terjadi padamu? Maya,
Begitu, dia tak butuh penjelasan lebih lanjut. Di mana dia, sih? Membangun bak mandi untuk kita. Mengapa? Kalau saja aku tahu. Sofia terdengar kelelahan hanya dengan memikirkannya. Sepertinya dia bersenang-senang, iya. Tentu saja. Dia mendesah. Aku memang merasa dia yang lucu, begitu bersemangat, tapi itu buruk untuk jantungku. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah bagaimana aku jadi tidak bisa membalasnya. Bukankah sejak awal kau bersikap lembut padanya? Ya, tak banyak yang bisa ia katakan. Tapi keadaan semakin memburuk. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kau jadi tampak lebih jinak padanya akhir-akhir ini. Fan sepertinya juga menyadarinya. Itu bukan kata yang ingin didengarnya. Jadi sejelas itu, iya. Ada apa? Rasanya seperti aku kehilangan dorongan. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Aku tidak punya penjelasan yang lebih baik. Kalau tidak, kenapa aku tidak bisa membalas Maya, membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau padaku? Ya, aku tidak akan masuk ke lubang kelinci itu. Serigala itu tidak ingin terlibat. Apa maksudnya itu? Seperti yang sudah kubilang, aku tidak ikut serta dalam hal itu. Izinkan aku bertanya begini, kalau kamu benar-benar kehilangan dorongan, kenapa kamu masih bicara seperti biasa denganku? Dia tidak punya jawaban. Lagi pula, meskipun kucing itu lebih unggul darimu, kau masih bisa mengobrol dengannya dengan baik-baik saja. Kau juga jelas menikmati kebersamaan dengannya. Dari yang kau ceritakan padaku, itu mustahil bagimu yang belum mendapat dorongan, kan? Kamu, benar. Kenapa? Ada apa ini? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa yang berubah? Baiklah, bersenang-senanglah. Fan menoleh. Dan dengan itu. Sofia mengikuti arah pandangannya. Ia melihat seorang gadis kucing yang tersenyum cerah mendekat. Oke, aku merasa murah hati. Serigala itu mengasihaninya. Cobalah untuk tidak hanya menerima godaannya, terima saja. Buang jauh-jauh ikatanmu. Petik 2. Pengekangan, pelukan, apa yang sedang kamu bicarakan? Sebelum ia sempat mendapatkan informasi lebih lanjut dari Fan, Maya tiba di posisi mereka. Tidak ada, cuma ngobrol tentang hal-hal sepele. El ngomong-ngomong, sudah menyerah mandinya. Ia berharap setelah bertemu Fan lagi secepat ini. Tidak, aku sudah selesai. Benarkah? Cepat sekali. Ya, itu mudah setelah saya memiliki gambar yang tepat. Hebat, Sofia sama sekali tidak senang dengan kecepatan belajar gadis kucing itu. Menantikan acara mandi kita setelah makan malam. Sambil memejamkan mata, ia merenungkan kata-kata Fan tentang mengabaikan segala keterbatasan yang ia miliki dan menerimanya. Tentu, sesuatu terjadi, dan suaranya berubah sesaat. Setelah waktu makan malam berakhir jauh lebih cepat dari yang Sofia inginkan, gadis kucing yang bersemangat itu meraih tangannya dan menuntunnya ke bak mandi yang telah ia buat sore itu. Sambil mendorongnya masuk, Maya dengan bangga mempersembahkan kreasinya. Dan bagaimana menurutmu? Tidak akan terjadi. Sama sekali tidak, lupakan saja, jangan pernah pikirkan itu. Tidak, ia langsung menolaknya dengan tegas. Bak mandi yang sedang dilihat Sofia sedikit mengingatkannya pada bak mandi yang ada di apartemennya di dunia lamanya. Bak mandi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga muat untuk satu orang dengan nyaman. Dia terdengar benar-benar terkejut, tapi kurasa aku sudah membangunnya dengan cukup baik. Memang, tapi bukan itu masalahnya. Terlalu kecil untuk dua orang. Cuma agak sempit, nggak lebih. Maya nggak melihat ada masalah. Itu mungkin benar, tapi justru itulah yang tidak kusuka. Itu terlalu memalukan bagiku, dan kau tahu itu. Mungkin itu alasanku melakukan ini. Untuk membantumu melupakannya. Maya, ia tersentuh sesaat, tetapi kemudian kabut di kepalanya tiba-tiba menghilang, dan ekspresinya berubah. Apa alasan sebenarnya? Gadis kucing itu tertangkap basah. Oke, seperti yang kau tahu, aku penggemar berat kontak fisik. Aku sangat menyadari hal itu. Ini sama sekali bukan berita baru bagi Sofia. Denganmu, maksudku, sampai sejauh ini, gumamnya nyaris tak terdengar. Itulah kenapa aku sangat ingin melakukan ini, tidak ada bentuk skinship yang lebih baik dari ini. Tidak ada yang bisa kupikirkan saat ini. Baik, menjawab dengan suara pelan, dia memberikan jawaban yang tak terduga. Serius, berpikir ulang sekarang. Entah kenapa, Sofia menjadi agak tenang. Kata-kata Fan yang menerimanya tampaknya memicu sesuatu dalam dirinya. Sesuatu tentang dirinya berubah. Tidak, ayo pergi. Maya tentu saja terkejut namun juga senang. Melepas pakaian sambil saling berhadapan seperti biasa, atas permintaan Sofia, keduanya pindah ke bak mandi dan berhenti lagi. Jadi,
Apa rencanamu? Sofia menatap lurus ke arah bak mandi yang terlalu kecil itu sambil berbicara kepada gadis kucing yang juga telanjang di sebelahnya, berusaha untuk tidak meliriknya. Maya terdengar cemas. Sejujurnya, aku tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Aku yakin kau tidak akan ikut. Apakah kamu serius? Maaf. Dia tampak malu dengan kenakalannya. Mustahil. Akhirnya aku berhasil melewatinya, lalu ini. Sofia entah bagaimana salah jalan dan gagal menyadari bahwa itu sebenarnya hal yang baik untuknya. Berhadapan, satu di setiap ujung. Ia membayangkan situasinya di kepalanya. Tidak, aku tidak tahu harus melihat kemana. Lagi pula, tidak ada tempat untuk kaki kita. Lagi pula, kaki kita bahkan bisa berakhir di tempat yang berbahaya. Imajinasinya ternyata cukup jelas. Sofia, Maya kini tahu bahwa jika seorang gadis mulai menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Kembali ke belakang, Sofia berada di dunianya sendiri. Tidak, meskipun tidak berbahaya lagi, kaki kita jadi semakin sempit. Apa ada pilihan lain? Kau tak perlu terlalu memikirkannya. Kita bahkan bisa berganti ke kamar mandimu, Sofia. Gadis kucing itu mulai ragu karena keseriusan Sofia yang tiba-tiba. Berada di pihak penerima adalah hal baru baginya, dan ia tak tahu bagaimana menghadapinya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Dia masih tidak mendengarkan. Bagaimana dengan, apakah itu bisa berhasil? Memang akan memalukan, tapi kita pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Aku bisa menahan perasaan itu. Mungkin, aku juga tidak perlu menatapnya. Itu akan menenangkan. Ya, kurasa itu bisa berhasil. Maya, aku punya rencana. Dia tidak yakin bagaimana menafsirkan situasi ini. Oke, masuk dulu ke bak mandi. Sofia menunjuk ujung kanannya. Aku menyusulmu nanti. Apa kau yakin? Maya tak percaya apa yang didengarnya. Baiklah, sebelum kau berubah pikiran. Meskipun bingung dan sedikit malu, gadis kucing itu tetap penasaran dan tertarik, menantikannya dengan wajah yang sedikit memerah. Jadi, masuk saja, dan bersandar di samping seperti biasa. Tepat sekali, dia menunggu Maya masuk sebelum mengikutinya. Gadis kucing itu bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya ketika Sofia masuk ke hub dengan satu kaki sambil menunjukkan punggungnya. Setelah itu, Sofia dengan lembut menggerakkan kaki Maya sebelum duduk di antara kaki-kaki itu dan menggunakan tubuhnya sebagai penyangga punggung. Masih agak sempit, tapi lumayan. Sofia memandangi kakinya sendiri yang sedikit ditekuk saat diapit di antara kaki gadis lainnya. Kamu baik-baik saja, Maya. Ya, aku baik-baik saja. Gadis kucing itu butuh waktu sejenak untuk bereaksi dan kembali ke kenyataan. Setelah agak tenang, Maya dengan hati-hati melingkarkan lengannya di pinggang gadis itu. Ia menariknya lebih erat lagi sebelum menyandarkan kepalanya di bahu gadis itu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ia benar-benar malu, tetapi ia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Kau sungguh hangat. Sofia bisa merasakan kehangatan tubuh gadis di belakangnya menyebar ke seluruh punggungnya. Jadi kamu. Maya meremasnya lembut untuk semakin membuktikan jawabannya. Setelah keduanya merasa nyaman dengan posisi mereka akhirnya punya kesempatan untuk menenangkan diri. Secara relatif, gadis-gadis itu menghabiskan beberapa menit dalam keheningan total sambil berendam di air panas. Beberapa saat kemudian, Sofia tiba-tiba mulai bergeser sambil melihat kemana-mana. Akhirnya, setelah menoleh ke kanan, ia bertemu dengan gadis kucing itu, yang masih menyandarkan kepalanya di bahu Sofia. Maya, dia tampak sangat bingung tentang sesuatu. Ya, apa yang terjadi di sini? Apa maksudmu? Kenapa kita bersama-sama di bak mandi sekecil ini? Belum lagi posisi ini. Tiba-tiba dia terdengar sangat malu. Maya pun bingung dengan kejadian tak terduga ini. Mengalami keanehan Sofia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, gadis kucing itu kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana, apalagi berbuat apa. Bab 45 menghancurkan. Maya berhasil mengembangkan sihirnya sedemikian rupa sehingga ia berhasil membangun bak mandi untuk kedua gadis itu dan sangat termotivasi. Demi sentuhan ekstra, gadis kucing itu membuat bak mandi sekecil mungkin. Sofia jelas awalnya menentangnya, karena akan terlalu memalukan baginya, tetapi beberapa hal aneh terjadi setelahnya. Fen telah memberinya nasihat bahwa alih-alih hanya pasrah pada rayuan gadis kucing itu, ia harus menyerang dirinya sendiri, mengabaikan segala hambatan yang mungkin ada. Kata-kata ini menyebabkan kekacauan besar dalam dirinya. Karena menyukai suasana bak mandi, ia tiba-tiba masuk ke dalam air bersama Maya sambil berpelukan dengan gadis itu. Namun, setelah menikmati kedekatan mereka sejenak di dalam bak mandi, raut wajah Sofia akhirnya berubah. Maya, kok kita bisa sebersama di bak mandi sekecil ini?
Gadis pemberani tadi sudah pergi dan digantikan oleh Sofia yang biasa. J juga, kenapa kau memelukku seerat itu? L yang lebih penting, kenapa aku duduk di antara kakimu dan bersandar sejak awal? Rupanya dia tidak ingat apa yang terjadi beberapa menit terakhir dan punya banyak pertanyaan. Hah, apa? Maya bingung harus berkata apa atau bagaimana harus bereaksi. Kalaupun kau bertanya padaku, itu idemu, Sofia. Tidak, tentu saja, tidak. Ya, percakapan mereka tidak membuahkan hasil. Benarkah? Itu, bukan. Ingatannya perlahan kembali. Apa yang telah kulakukan? Kenapa aku? Kau melakukannya, tanpa sadar. Seperti saat kau larut dalam amarahmu. Entahlah, mungkin, tapi rasanya beda. Waktu aku marah dan lepas kendali. Aku sih membiarkannya terjadi karena memang aku sedang marah, terus akhirnya aku yang kena. Nyaman sih, tapi kali ini, itu benar-benar terjadi tanpa aku sadari, setidaknya. Aku tiba-tiba terpental, dan alih-alih terdorong, rasanya seperti versi diriku yang lain mengambil alih. Jadi, maksudmu bukan kau yang melakukan apa yang kau lakukan. Maya mencoba memahaminya. Ya, mungkin, aku bahkan hampir tidak ingat. Bagaimana aku bisa? Semua ini seharusnya mustahil bagiku. Tidak peduli seberapa banyak perubahan yang terjadi. Apa aku akhirnya mulai berhenti, menjadi diriku sendiri untuk selamanya. Sofia, gadis kucing itu tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Namun, ia menyadari bahwa itu sesuatu yang serius, dan itu sangat mengkhawatirkannya karena gadis di pelukannya mulai menggigil seluruh tubuhnya. Berdasarkan naluri, gadis kucing itu memeluknya lebih erat, berharap itu akan memberinya rasa aman dan menenangkannya. Itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak mau itu. Sayangnya, Sofia justru sebaliknya, tidak bisa tenang, dan ketakutan adalah emosi utamanya saat ini. Aku takut, aku tidak. Petik 2. Masih bingung harus menjawab apa, satu-satunya yang bisa Maya lakukan adalah mempererat cengkeramannya di pinggang Sofia. Ia sangat berharap itu akan berpengaruh dan menghentikan gemetarnya, meski hanya sedikit. Maaf. Dia meminta maaf untuk sesuatu tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan tenang sama sekali. Tidak ada yang perlu kau minta maaf. Kau tidak salah apa-apa. Aku tidak keberatan berada di posisi seperti ini. Aku justru menikmatinya. Maya sedang membicarakan rencana mandi mereka. Terima kasih, tapi, rasanya aku akhirnya kehilangan kendali atas diriku sendiri, aku takut akan kemungkinan itu, dan itu benar-benar terjadi. Suaranya terdengar seperti hendak menangis. Bahkan, air mata sudah menggenang di sudut matanya, air mata sudah terbentuk di sudut matanya. Sofia, Maya tak bisa lagi meremasnya lebih erat tanpa merusak apapun, jadi ia harus mengubah pendekatannya. Apa yang terjadi padamu? Petik 2. Dia meregangkan lehernya dan entah bagaimana akhirnya menyandarkan bagian belakang kepalanya di bahu Maya di belakangnya, dan pipi mereka hampir bersentuhan, tetapi dia tidak peduli, atau lebih tepatnya, bahkan tidak menyadari sekelilingnya sementara dia tanpa sadar menatap langit. Dia bersandar dan menyandarkan bagian belakang kepalanya di bahu Maya di belakangnya, pipi mereka nyaris bersentuhan, tetapi dia tidak peduli, atau lebih tepatnya, sama sekali tidak sadar dengan keadaan di sekelilingnya sementara dia menatap langit tanpa sadar. Petik 2. Gadis kucing itu menempelkan kepalanya ke kepala Sofia sebelum menatap langit bersama-sama selama beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bolehkah versi singkatnya? Ia berhasil mengeluarkan beberapa kata lagi setelah menenangkan pikirannya cukup lama. Maaf, ada banyak hal yang belum bisa kuceritakan. Beberapa di antaranya, ada hubungannya dengan ini. Tidak semuanya akan masuk akal, tapi tolong, jangan tanya detailnya. Ia kesulitan berbicara dalam kalimat utuh sambil berusaha sekuat tenaga agar tidak mengalami gangguan mental total. Benarkah? Tidak apa-apa. Asal aku bisa tahu lebih banyak tentangmu dan membantu apapun yang terjadi, aku senang. Oh oke. Meski begitu, Sofia butuh waktu cukup lama sebelum mulai bicara. Dari mana harus mulai? Aku sendiri tidak mengerti setengahnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya kepada gadis kucing itu. Seseorang telah mengacaukanku, baik fisik maupun mental. Sofia menyadari kesalahannya. Tunggu, itu agak salah. Bukan itu, maksudku. Jangan menakutiku seperti itu. Maya hampir tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Maaf, tapi, secara teknis, itu tidak sepenuhnya salah. Begini, dulu aku sangat pemalu, sampai-sampai mengobrol dengan kebanyakan orang saja hampir mustahil. Aku sebenarnya tahu sedikit tentang itu. Rawa. Ya, tapi dia tidak memberitahuku detail apapun. Begitu, baguslah kalau begitu. Meskipun itu akan membuat ini jauh lebih mudah. Dia senang sekaligus kecewa. Oke, memang aku malu, sangat malu,
Tapi seperti yang kau lihat, aku berubah. Kamu sekarang sudah bisa ngobrol dengan orang lain, tapi kurasa kamu masih punya saat-saat malu. Menurutmu ini salah siapa? Meskipun begitu, Sofia tetap marah dan harus membalas. Dia tertawa kecil. Ya, kau benar. Kau memang tampak berbeda dari deskripsi ini hampir sepanjang waktu. Ya, orang-orang mungkin berpikir aku berusaha keras mengatasi rasa malu ini, kan? Ternyata tidak. Aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi tetap saja mustahil. Sampai hari aku dipisahkan dari dunia asalku, aku masih tak berguna. Suaranya penuh kebencian pada diri sendiri, sementara ia menekankan beberapa bagian sambil bergumam pada bagian lainnya. Dihilangkan, tak berguna. Maya tidak suka bagaimana kata-kata ini terdengar atau apa yang mungkin tersirat di dalamnya. Apalagi jika dikombinasikan dengan kesalahpahamannya yang terus berlanjut tentang Sofia sebagai bangsawan dari kaum iblis, kedengarannya sangat berbahaya. Jadi, sebelum aku mulai bepergian, aku bertemu dengan seseorang yang sangat kuat. Setidaknya, pengawas itu memang kuat. Orang itu, dia bereksperimen padaku. Rasanya kurang tepat, tapi ia memilih untuk menggunakan latar itu karena tidak ada penjelasan yang lebih baik. Dia berjanji akan meningkatkan hal-hal seperti kepercayaan diri atau kemampuanku untuk berbicara dengan orang lain. Apakah itu mungkin? Kedengarannya tidak masuk akal bagi Maya. Seperti yang Anda lihat, itu sangat efektif. Untuk sebagian besar. Benar, eksperimen itu agak salah. Dia secara tidak sengaja meningkatkan hampir setiap aspek diriku. Tubuhku, membuatku semakin kuat dan cepat, dan yang jauh lebih mengkhawatirkan, pikiran, perasaan, dan kepribadianku. Sofia berhenti sejenak. Perasaan gembira, bahagia, dan semua itu berubah. Aku jauh lebih santai. Aku bisa berbicara dengan orang-orang lagi. Rasa maluku berkurang, dan tidak perlu berkomentar tentang itu. Aku menjadi jauh lebih bersemangat tentang berbagai hal dan, yah, kurasa kau mengerti maksudnya. Ya, meskipun kedengarannya sulit dipercaya. Gadis kucing itu terharu mendengar ceritanya. Tapi, oke, meskipun kupikir itu akan membuatku merasa aneh, bukankah kedengarannya itu hal yang baik? Bisa dibilang, iya, Sofia setuju dengannya. Aku memang suka kepribadian baruku, tapi bukankah itu membuatku menjadi orang yang sama sekali berbeda? Lagi pula, tak ada lagi diriku yang lama. Mungkin juga tidak. Peningkatan ini kemungkinan besar menggunakan statistikku sebelumnya sebagai dasar. Intinya, menjadikanku versi diriku yang lebih baik, kan? Ya, begitulah caraku menafsirkannya juga, kurasa. Dia kesulitan memahami sepenuhnya, apalagi menebak cara kerjanya. Sejauh ini, baik-baik saja. Kalau berhenti di situ, ya. Dorongan-doronganku itu memang kadang-kadang cenderung tak terkendali, dan ada batasnya juga. Kebiasaan saya cenderung lepas kendali dari waktu ke waktu, dan juga ada batasnya. Membatasi. Ambil contoh rasa malu saya di internet. Meskipun batasnya rendah, sampai batas tertentu, saya tidak akan merasa malu seperti itu. Namun, begitu dorongan saya tidak bisa mengimbanginya lagi, rasa malu itu berhenti total, dan saya menjadi sangat malu. Wah, kedengarannya menjijikkan. Padahal, itu menjelaskan banyak hal. Ya, dan baru-baru ini, aku baru tahu kalau itu juga bisa memberikan kompensasi yang berlebihan karena suatu alasan. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa memengaruhi apa yang kulakukan. Itu benar-benar bukan diriku lagi, kan? Maaf. Maya tak bisa berkata apa-apa. Ia sama sekali tidak punya apapun untuk meredakan kekhawatiran gadis itu. Oh, aku lupa bagian terbaiknya. Desahan lolos dari bibirnya sebelum melanjutkan. Ketika dorongan perasaan atau emosi positifku gagal, dorongan negatif yang merespons justru terpacu. Membuatku tiba-tiba sangat marah, misalnya. Gadis kucing itu memasang ekspresi tercerahkan seolah semua yang terjadi pada Sofia sekarang masuk akal. Jadi, begitulah yang terjadi. Tawa renyah terdengar sebagai tanggapan. Lucu juga, ketika memikirkan kesulitan ini, kekhawatiranku malah meningkat hingga menjadi depresi. Itu, kasar. Jika aku berubah sampai pada titik di mana bahkan aku tidak mengenali diriku sendiri lagi, apakah aku masih aku? Petik 2. Ya, jadi, kurang lebih begitulah hidupku saat ini. Ada pertanyaan, komentar, keluhan, ada yang lain? Tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah memberitahuku, Sofia. Maya tidak menambahkan apapun. Bagiku, kau tetaplah dirimu, karena aku hanya tahu sisi dirimu yang ini. Aku suka versi dirimu yang ini, jadi pandanganku tentang topik ini sangat bias. Tapi, aku mengerti kenapa kau khawatir. Kedengarannya seperti beban berat. Jadi, kalau kau ingin melampiaskan emosi atau ingin seseorang untuk diajak bicara, jangan ragu untuk datang padaku. Hanya dengan cara inilah gadis kucing itu bisa membantu.
Aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi. Lagi pula, ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya, tidak ada yang perlu ditambahkan. Untuk. Ya, Sofia membungkukkan tubuh bagian atasnya ke depan, menjauh dari Maya, dan memeluk lututnya. Terima kasih untuk itu. Aku sangat menghargainya. Suaranya masih terdengar tercekat saat ia berusaha menahan air matanya. Ia sedang tidak dalam kondisi yang memungkinkannya memikirkan kata-kata gadis kucing itu. Sama-sama, dan aku serius. Semuanya. Maya menatap punggung telanjang gadis di depannya yang kini terlihat jelas, lama dan tajam sebelum mendekatkan wajahnya. Mewah, suara lembut dan halus terdengar sekitar sedetik. Sesaat, Sofia merasa ada sesuatu yang lembut menyentuh punggungnya, lalu tersentak. Apa kau melakukan, sesuatu barusan? Apa maksudmu? Dia segera menjauhkan wajahnya lagi. Apa cuma imajinasiku? Kurasa aku masih takut dengan apa yang terjadi. Dia memiringkan kepalanya. Aneh. Rasanya terlalu nyaman untuk itu. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mendengarkan ocehanku. Bagus. Iya, senyum tersungging di bibirnya saat ia menyentuhnya. Tidak, aku bersyukur kau menceritakan apa yang terjadi, Sofia. Aku merasa jauh lebih memahamimu sekarang. Benarkah? Aku sama sekali tidak mengerti diriku sendiri. Itu sebuah kiasan. Ahaha, Sofia perlahan mulai merasa lebih baik. Keduanya tertawa bersama sejenak. Hei, keberatan kalau kita segera keluar dari kamar mandi. Aku mulai pusing. Wajah Sofia agak memerah, bukan karena malu. Ia masih belum sepenuhnya menyadari sekelilingnya. Ada banyak hal yang ingin kupikirkan, yang perlu kupikirkan. Lagi pula, aku merasa aneh. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dalam keadaan seperti ini. Ia tahu betapa tidak stabilnya gadis itu saat ini. Ia tidak ingin membayangkan apa yang mungkin terjadi padanya dalam keadaan seperti ini jika ia sendirian. Aku tidak minta sendirian. Sama sekali tidak. Kau, dan juga Fen, adalah satu-satunya yang membuatku tetap waras. Kaulah alasan aku tidak benar-benar hancur tadi. Sofia tidak berniat kabur. Aku hanya tidak bisa berlama-lama di air. Kamu benar-benar tidak pandai air, iya. Maya ingat bahwa ini bukan pertama kalinya. Entah kenapa, mendengar itu dari seekor kucing. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya perasaanku tentang itu, terutama karena kau ada benarnya. Gunakan, kau ada benarnya. Anda ada benarnya. Tak lama kemudian, gadis-gadis itu akhirnya meninggalkan kamar mandi dan bertemu kembali dengan Fen setelah kering dan berpakaian. Di sana, mereka melanjutkan percakapan mereka sedikit lebih lama sambil menceritakannya kepada serigala, yang kemudian memberikan masukannya tentang situasi tersebut. Ye melanjutkan percakapan mereka sedikit lebih lama sambil juga memberitahu serigala, yang kemudian memberikan masukannya tentang situasi tersebut juga, melanjutkan percakapan mereka sedikit lebih lama sambil juga memberitahu serigala, yang kemudian memberikan masukannya tentang situasi tersebut juga, melanjutkan percakapan mereka sedikit lebih lama sambil juga memberitahu serigala, yang kemudian memberikan masukannya tentang situasi tersebut juga. Selanjutnya bab 46 tidak sesuai karakter.